Saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Pentakosta bukan peristiwa yang harus diulang-ulang. Kalau kita memperingati hari Pentakosta itu bagus, tetapi ini bukan peristiwa yang harus diulang-ulang. Pencurahan Roh Kudusnya diulang-ulang. Ini menjadi pemahaman teologis yang keliru. Memperingati sah-sah saja bahwa ternyata telah terjadi pencurahan Roh Kudus, dan hari ini kita sedang menikmati Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita. Bukan lagi menantikan tuntunannya, tetapi kita harus hidup pada tuntunannya. Ia telah hadir, ada di hati Bapak Ibu Saudara, dan tugas kita mau mendengarkannya. Pentakosta sudah terjadi, tetapi bahaya yang lebih serius muncul ketika fokus ibadah diarahkan hanya untuk mengejar manifestasi tertentu, khususnya berkata-kata atau mampu berdoa dengan bahasa roh. Ini sering sekali menjebak banyak gereja, Bapak Ibu. Seolah-olah satu-satunya manifestasi Roh Kudus itu dengan seseorang bisa berdoa atau berkata-kata dengan bahasa roh. Lalu kemudian ini menjadi target fokus dilakukan atau dilaksanakan ibadah 10 malam, fokus kepada manifestasi bisa atau mampu berkata-kata dalam bahasa roh. Kalau ini menjadi satu fokus, menjadi satu-satunya standar bahwa seseorang telah dipenuhi Roh Kudus, ini pemahaman keliru yang harus dibereskan. Tetapi gereja masih banyak ditemukan melakukan pengajaran hal-hal demikian, menjadikan satu-satunya ukuran bahwa seseorang telah dipenuhi Roh Kudus. Sehingga tidak jarang kita temukan banyak gereja yang memimpin warga gereja untuk mendapatkan karunia berbahasa roh. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Bagaimana dengan Opung Grisel? Sudahkah pernah mengikuti ibadah-ibadah semacam itu? Tujuannya apa? Supaya penuh Roh Kudus dengan bisa berbahasa roh. Itukah tujuan diadakan atau dilaksanakan ibadah itu? Atau ada yang lain? Saya sejak kecil, saudara, bisa atau pernah atau sering ikut karena ayah saya juga pendeta. Tujuannya mengejar manifestasi kepenuhan Roh Kudus yang terjadi pada seseorang, di mana seseorang itu dituntut untuk mampu berbahasa roh. Sehingga ada rumusan-rumusan yang dilakukan oleh pendeta, rumusan-rumusan yang dilakukan oleh gereja. Salah satunya ketika seseorang belum, dalam tanda kutip, belum dipenuhi Roh Kudus atau belum bisa berbahasa roh, biasanya pendeta menuntunnya dengan mengajarkan untuk menyebut satu kata atau satu kalimat. Dengan contoh, sebutkan kata haleluya beberapa kali dengan cepat, maka Anda akan kepenuhan Roh Kudus. Ini pelajaran keliru. Ini pengajaran keliru, bergeser dari kebenaran. Contohnya saya akan lakukan, Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan saya. Kata yang sering dilakukan atau diajarkan kepada jemaat itu adalah kata haleluya dengan kata Yesus. Dengan sering mengucapkan kata haleluya dan atau kata Yesus, seseorang dianggap bisa dengan cepat berbahasa roh, seolah-olah ada pancingan. Haleluya, 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 haleluya. Pap 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 pap. Yesus, 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 pap 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 pap. Ini ajaran keliru, Bapak Ibu. Seolah-olah manifestasi tentang seseorang mampu berkata-kata bahasa roh dengan rumusan-rumusan seperti ini. Kita tidak lagi menantikan manifestasi itu, manifestasi eksternal yang bisa dilihat oleh orang lain secara kasat mata. Salah satu contoh, bisa berbahasa roh, itu sesuatu yang bisa dilihat dan didengar. Tetapi kita sedang berada dalam tuntunan, pimpinan, dan kuasa Roh Kudus.
Yang itu akan dijelaskan dari seluruh sikap kita. Bukan dari mampunya kita berkata-kata dengan bahasa roh. Bahasa roh memang karunia Roh Kudus. Dan tidak semua orang percaya mendapatkan karunia itu. Tidak semua orang percaya mendapatkan karunia bisa berbahasa roh. Haleluya. Kalau saudara hari ini sudah menerima karunia Roh Kudus, itu tidak cukup. Tunjukkan dari perangaimu. Tingkahmu harus mengalami perubahan total sejati. Mengalami transformasi, perubahan sikap karakter. Tanda kita sadar bahwa kita sedang dalam tuntunan, dalam didikan Roh Kudus. Tidak hanya sekedar mampu berbahasa roh. Saya tidak pungkiri dan saya tidak menyanggah bahwa berbahasa roh itu juga adalah bagian dari karunia Roh Kudus yang telah diberikan sesuai dengan kehendaknya, bukan kepada semua orang. Kita membaca di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-28 supaya kita benar-benar paham bahwa karunia Roh Kudus yang manifestasinya mampu berdoa atau mampu berkata-kata dengan bahasa roh itu bukan untuk semua orang percaya, ya, tetapi untuk siapa saja yang Tuhan kehendaki. Haleluya. Kita baca dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-28. Silakan Ibu Gembala. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Perhatikan kalimat pertama. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Beberapa, itu bukan semua. Haleluya. Perhatikan kalimat pertamanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat.